Salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Salam sehat dan tetaplah bersemangat dalam beraktivitas sepanjang hari ini. Kita bersyukur untuk segala pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini kita kembali merenungkan dan memikirkan pertanyaan dari Katekismus Heidelberg. Sebelum kita mendengarkan pertanyaan dan jawaban serta merefleksikannya dalam kehidupan kita saat ini, marilah kita berdoa memohon hikmat, bijaksana, dan pencerahan dari Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami dan memelihara hidup kami bersyukur untuk segala pertolongan penyertaan-Mu. Kami memohon kiranya Engkau memberikan kami hikmat dan Roh-Mu memberikan kami pencerahan agar kami mengerti pertanyaan dan jawaban dari apa yang diajarkan pada Katekismus Heidelberg. Kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami pencerahan itu, dan dengan damai yang dari Tuhan, kami mendapatkan sesuatu yang penting untuk kami refleksikan dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih ya Bapa, kami doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pertanyaannya dari Katekismus Heidelberg yang ke-45 ialah, apakah manfaat yang berkaitan dengan kebangkitan Kristus yang diberikan Kristus kepada kita? Jawabannya yang pertama, dengan kebangkitan Kristus, Tuhan telah mengalahkan kematian agar Tuhan bisa menjadikan kita orang-orang yang mengambil bagian di dalam kebenaran yang telah Tuhan dapatkan bagi kita dengan kematiannya. Yang kedua, kita juga dibangkitkan oleh kuasa-Nya kepada hidup yang baru. Dan yang ketiga, kebangkitan Kristus bagi kita adalah jaminan yang pasti untuk kebangkitan kita yang terberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ada 3 hal penting yang perlu kita renungkan dan refleksikan. Yang pertama adalah kuasa kebangkitan yang mengalahkan kematian, di mana kita tahu dan kita menyadari bahwa kematian adalah hal yang pasti dialami setiap orang. Dan bagaimana kematian itu dikalahkan dengan kuasa kebangkitan Kristus, itu berkaitan dengan relasi kita secara pribadi dengan Allah, di mana kita mengalami hidup yang baru yang dikerjakan Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, dan kita menjadi orang-orang yang menyatakan kuasa kebangkitan, kuasa yang mengalahkan maut, kuasa yang menyatakan kemenangan. Dengan demikian, kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, menjalankan hidup yang benar, dan mengambil bagian di dalam misi Allah atas manusia di bumi ini. Bagian yang kedua yang perlu kita perhatikan ialah berkaitan dengan bagaimana kita menjalankan hidup yang baru dengan kekuatan, otoritas, dan kuasa dari Tuhan yang sudah bangkit. Kita tahu bahwa hanya Yesus Kristus saja yang sudah mengalahkan kematian dan bangkit dari kematian tersebut. Yang lain dibangkitkan
dan mati kembali. Bahkan kita tahu bahwa tidak ada seorang nabi, pendiri agama, pemimpin politik, bahkan orang-orang hebat yang bangkit dari kematian. Yesus Kristus Tuhan kita sudah bangkit menyatakan kemenangan. Dan kita haruslah memberikan suatu sikap yang betul-betul hidup yang baru. Hidup yang diperbaharui oleh Roh Kudus, oleh karena kita sudah berada di dalam kehidupan kemenangan di dalam Kristus. Bagian yang ketiga yang perlu kita refleksikan adalah berkaitan dengan jaminan. Siapakah yang menjamin masa depan kita, baik di bumi ini dan di bumi yang akan datang? Ialah Kristus yang sudah bangkit. Karena bukan saja Ia menyediakan tempat di bumi yang baru, tetapi kita juga akan mendapat jaminan bahwa kita tidak mungkin lagi terpelosok ke dalam jurang maut. Kita akan menikmati suatu kehidupan di dalam genggaman tangannya yang tidak pernah berubah itu. Kita bersyukur untuk jaminan karena Tuhan yang menjamin bahwa tidak seorang pun yang dapat merebut kita dari tangannya, dan tidak seorang pun yang dapat menjauhkan kita dari kasih-Nya. Bagaimana sekarang kita merefleksikan tiga hal tersebut, yaitu kuasa yang berkarya dalam hidup kita, hidup yang baru di dalam kebenaran, serta jaminan yang sungguh-sungguh kita nikmati. Yaitu yang perlu kita refleksikan di dalam keseharian kita, baik di rumah maupun di luar rumah, baik beribadah maupun dalam pekerjaan dan karya kita. Kita harus bangkit dari keterpurukan, dari kebodohan, dari segala sesuatu yang menjerat hidup kita. Kita harus bangkit dan mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang sudah dibaharui oleh Roh Kudus setiap hari. Kita harus bangkit dari segala hal yang mungkin membelenggu kita, baik kebiasaan buruk kita atau hal-hal yang mencemari pikiran, perilaku, anggota tubuh kita. Kita harus menyatakan kuasa kebangkitan Kristus dengan real dalam hidup kita, dengan tutur kata yang penuh dengan hikmat, dengan bijaksana, dengan keteraturan dan keindahan, dengan perilaku dan tindakan yang memiliki kualitas, baik di dalam aktivitas sehari-hari maupun juga di dalam setiap program kegiatan hidup kita di saat ini dan akan datang. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, marilah kita menyatakan kebangkitan itu mulai dari diri kita, mulai dari kerelaan hati kita untuk dibentuk, diperlengkapi dengan seluruh kebenaran-kebenaran yang Allah nyatakan, baik yang disediakan di semesta alam maupun firman Tuhan yang tertulis. Bahkan kita mendapatkan kesempatan menikmati pimpinan Roh Kudus, Roh kebenaran, untuk menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Kebangkitan Kristus menjadi contoh bahwa hidup kita tidak berhenti di sini, tapi akan dilanjutkan pada kehidupan yang akan datang. Kita tidak hanya ada di sini mengenakan tubuh yang rapuh dan akan menuju kepada debu tanah, tetapi kita akan menikmati hidup yang kekal
yang menikmati tubuh yang mulia, tubuh yang tidak lagi binasa dan tidak lagi menjadi debu tanah. Dengan demikian kita memiliki pengharapan yang pasti di tengah-tengah kondisi pandemi, di tengah-tengah kesusahan hidup, bahkan ketika kita sedang menuju kepada kematian tubuh, tetaplah kita berpengharapan bahwa pada waktunya kita menikmati tubuh yang tak lagi mengalami sakit, tak lagi mengalami kerapuhan, tetapi disempurnakan, sempurna, bukan seperti sekarang ini. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, tetaplah hidup bersandar kepada Tuhan. Jangan lupa kebaikan Tuhan atas hidup kita. Ciptaan baru yang dinyatakan Tuhan pada kita merupakan kreasi daripada dirinya Allah dalam kehidupan kita sekarang dan selama-lamanya. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Kristus, bentuk jadikan kami, anak-anak-Mu, sebagai ciptaan baru yang selalu berkemenangan, bangkit melawan keterpurukan, bangkit dari segala hal yang menyesakkan diri, dan kami berjalan melangkah bersama-Mu dengan penuh dengan pengharapan bahwa hari esok lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Terima kasih Bapa untuk semua yang Engkau nyatakan kepada kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami menikmati semua hidup dan kehidupan ini. Terpujilah Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.